Hai teman-teman, gue Nara dari Doki dan gue pengen sharing tentang sebuah framework atau konsep yang bernama content architecture atau bahasa Indonesia adalah arsitektur konten. Let's go. Nah, content architecture sendiri itu sebenarnya terbagi dari dua elemen ya sebenarnya. Terdiri dari dua elemen. Ada content pillars. Yang most likely teman-teman udah pasti pernah dengar atau tahu gitu ya, dan konten fasad ini mungkin lebih kurang kedengeran gitu. Ini diambil dari ya arsitektur itu sendiri ya. Gua pas kita bikin ini tuh kebayangnya kayak sebuah bangunan gitu di mana ada pilar, ya lebih fix ya ke pilar bangunan kayaknya nggak diganti-ganti unless lu beneran mau nambah bangunan baru gitu sub bangunan baru, ngomong apa sih gue tambah ruangan baru gitu tuh lu baru bikin pilar lagi, tapi pilar ini kan jarang banget diganti-ganti sebenarnya karena itu sentral dari bangunan itu sendiri. Sedangkan fasad bangunan gitu ya, fasad rumah, genteng, mau itu depan-depannya, catnya apa segala macam itu bisa lebih diganti-ganti. Keep in mind itu adalah analogi yang mau kita pakai di konsep ini. Masuk ke penjelasan si framework dan atau konsep ini sendiri. Jadi framework ini ada untuk ngebantu proses ideation konten. Terdiri dari dua elemen, tadi udah gue jelasin, konten pilar yang udah teman-teman dengar dan konten fasad. Sebenarnya adalah konten type. Nanti gue akan jelasin lebih lanjut. Gunanya apa? Gunanya sebenarnya selain tadi membantu pas mau ideation new content, tapi pilar itu juga sebenarnya ngejagain pas kita bikin ide konten. Kalau nggak ada pilar, at least gue ngerasa anjrit ini ide banyak banget kemana-mana, gue harus nyari yang mana ya, gue harus bikin yang mana. Tapi ketika actually ada pilar, ada guardrailnya, ada penjaganya, itu sebenarnya menurut gue lebih enak. Kita nggak analisis paralisis gitu kebanyakan pilihan. Dan actually ketika ada pilarnya, itu juga ngebantu konten kita yang kita bikin emang harusnya akan mencapai si social media objektif yang udah kita tentuin juga buat brand kita. Yang ke berapa nih? 4, ngebantu kita kalau teman-teman udah punya tim, nge-train dan ngedelegate bikin kontennya. Biasanya kan kalau lu udah punya tim, nggak mungkin lu sendiri yang ngerjain. Lo punya content writer, strategis segala macam. Ketika lo udah punya content architecture brand lo kasih ini semua ke mereka, udah ternyata tinggal ngikutin itu. Jadi nggak ngarang-ngarang lagi. Bukannya membatasi kreativitas, tapi kalau ngarang-ngarang nggak sesuai social media objektif, nggak sesuai dengan brand kita, kan malah brand kita nanti yang sakit. Masuk ke konten pilar. Teman-teman pasti udah pernah denger dan sering denger lah, most likely ya. Ini adalah interpretasi kami, mungkin berbeda dengan yang pernah teman-teman dengar. Silakan diambil yang baik, yang jeleknya nggak usah diambil ya. Oke, jadi menurut kami adalah konten pilar itu adalah topik besar yang kita akan bahas terus-menerus di social media account kita. Kontennya bisa bikin sendiri, bisa curate konten-konten yang udah ada, atau ya sekedar kita ngasih komentari aja terhadap sesuatu hal. Cara milih pilar adalah berdasarkan topik apa sih yang sesuai dengan brand dan social media objektif kita. Dan juga itu tadi atasnya gitu ya, brand kita tuh ngomongin apa, social media objektif kita apa, dan audiens kita tuh sukanya apa. Konten pilar yang bagus menurut kami yang sesuai dengan dua hal ini. Konten pilar itu adalah topik besarnya. Bisa di breakdown lagi jadi sub konten pilar atau sub topik. Contohnya yang menurut kami kurang tepat. Gue sering, at least menurut kami ya, menurut gue pribadi ini kurang tepat. Oke, konten pilar brand gue tuh edukasi, entertaining, sama inspirasi. Ntar, kayaknya ada yang aneh. Menurut kami ini adalah konten type, tipe konten. Tipe konten gue edukasi yang mendidik. Oke, tipe konten gue entertaining, yang entertain. Oke, tipe konten gue yang menginspire orang. Oke, itu tapi konten type. Menurut kami, konten pilar adalah topik-topik gede yang emang harusnya dibahas sama brand lo. Yang emang brand lo expert, yang emang topiknya juga disukai sama audience lo. Ketika konten pilar lo bikin edukasi, entertaining, sama inspirasi, apakah itu membantu ideation lo pas fase lo mikirin ide konten? Oke, saatnya bikin konten bulan ini. Mau bikin apa ya? Nggak konten pilar, edukasi. Edukasi apa tapi? Misalnya lu brand bengkel motor, punya bengkel motor, kayak saatnya edukasi. Edukasi apa ya? Edukasi bikin kopi dalgona. Kan edukasi, tapi kan enggak. Kopi dalgona referensinya sungguh peak pandemi. Anyway, ya itu kenapa menurut kami kurang tepat kalau konten pilarnya kayak gini. Menurut kami konten pilar itu harusnya kayak gini. Ini contohnya Doki ya, sosial media Doki. Konten pilarnya di 2024 kami nge-redefine lagi bahwa konten pilar Doki, topik besar yang akan diomongin Doki di social media account kami adalah ada 3. Konten pilar pertama atau topik besar pertama adalah behind the scene. Kami pengen nyeritain proses di belakang the whole agency. Kenapa bikin konten ini, gimana caranya, kenapa kita pilih ini, itu segala macam. Kita pengen nyeritain ini. Konten pilar kedua adalah tentang konten dan trends. Ya, karena kami adalah social media agency, kami pengen ngomongin dan ngasih lihat ke audience bahwa we're good at it, at least gitu. Jadi kita ngomongin tentang konten dan trends. Di pilar ketiga, karena basically social media dan digital marketing itu masih part of the bigger marketing,
Jadi kita juga pengen ngomongin tentang marketing trends dan campaign. 3 topik ini kita pilih berdasarkan tadi what we are good at, Doki, apa yang kita lakukan, apa yang kita bagus di situ, social media objektifnya juga apa, lalu target audience kita sukanya apa. Gitu kita research segala macam, kita tes. Kayaknya ini 3 ini tepat untuk mencapai tadi semua. Gitu teman-teman. Contoh brand lain. Ini kita berasumsi, gue nggak tahu. Ini bukan klien kita. Cuma pernah ngobrol sama Pak James dan kami berasumsi konten pilar Bapak ID itu yang pertama adalah urusan rumah. Topik gedenya tentang urusan rumah, sering banget dibahas. Tapi subtopiknya ada tentang rekomendasi produk. Kan sering tuh doi ngasih, bapak-bapak ini kulkas yang bikin istri seneng gitu misalnya, segala macam. Terus tutorial tentang urusan rumah, ngecek token listrik apa segala macam. Menurut kami itu yang brandnya good at, social media objektifnya juga nyampe, dan target audiensnya juga suka urusan rumah, cari tahu tentang urusan rumah. Konten-konten itu dilahap. Pilar kedua, hobi dan bercandaan, sering banget. Jokes bapak-bapak dan lain-lain, jokes adik-adik juga sering banyak. Lalu pilar ketiga, daftar teman untuk pensiun. Ini sebenarnya bercanda, cuma gue suka banget pas dia ngomongin ini. Nggak, ini bukan konten pilar sih, lebih most likely ini tuh sub pilar aja, cuma gue nggak tahu asumsi pilar ketiganya tuh apa. Tuh, anyway, ini adalah tebakan kami. Contoh konten pilar Bapak-Bapak ID. Contoh lagi untuk contohnya nih ada kita bikin brand bohong-bohongan ya, patisserie brand gitu. Dia itu produknya gluten free, terus artisan, jadi bikinnya expert lama, susah gitu. Dan bahan-bahan yang dipakai organik. Asumsi kami, kalau kita bikin konten pilar brand ini, konten pilar pertama yang cocok itu, pilar pertama adalah artisan. Karena ya kita pengen ngasih tahu bahwa bikin si patisserie ini susah, coy. Gitu. Jadi di bawah konten pilar artisan ada subpilarnya ngomongin tentang chef's journey-nya dari di balik brand belakang ini. Brand patisserie ini, chef journey-nya itu dari awal dia belajar sampai sekarang tuh kayak gimana. Teknik-teknik yang dipakai untuk bikin si patisserie ini seperti apa. Nah, pilar kedua, brand ini bisa ngomongin tentang gluten dan organik, gluten free dan organik, health effect-nya apa, raw materialnya apa, itu adalah sub pilar yang bisa dia masukin di bawah pilar gedenya gluten dan organik. Pilar ketiga, behind the kitchen. Orang kan suka ngelihat resep, cara masak segala macam-macam. Di sini kami ngerasa kayaknya kalau dia konten pilar ketiga itu behind the kitchen itu akan bagus banget. Subpilarnya adalah resepi dan behind the scene. Itu menurut kami kalau ada brand seperti ini. Berikutnya gue mau ngejelasin tentang konten fasad alias tipe konten. Ini tadi mungkin yang lebih asing dibandingkan konten pilar. Ini gambar fasad ya ceritanya, fasad rumah, tampak depan rumah gitu. Jadi analoginya kenapa ini fasad, terus yang tadi konten pilar, karena konten pilar itu lebih susah diganti, lebih jarang kalau diganti-ganti. Tapi kalau konten fasad, tampak depan, luarnya doang itu lebih sering dan lebih mudah untuk diganti-ganti. Mau ngecat, kayak mau nambahin roof, apa sih? Yang itu loh, buat di atasnya mobil, gitu-gitulah. Intinya lebih gampang untuk diganti. Tipe konten adalah, kalau menurut pemahaman gue adalah cara menyampaikan konten gitu. Karena satu konten itu bisa disampaikan dengan berbagai macam tipe konten. Daripada belibet kayak tadi misalnya ada satu konten masak. Konten masak mau disampaikan dengan tipe yang edukasi karena ngajarin gimana cara bikinnya, tapi ada entertainingnya juga, misalnya rada lawak yang masak gitu, suka ngasih dad jokes gitu misalnya. Nah, kayak gitulah kira-kira tipe konten. Nah, ini juga harus diatur, sebaiknya diatur supaya konten kita nggak kemana-mana, konten kita nggak berseberangan dengan brand identity kita. Contoh, brand kita eksklusif deh, misalnya parfum super mahal, bahannya langka gitu, apa gue nggak tahu. Kalau brand kita eksklusif gitu, jangan pakai konten fasad atau tipe konten yang entertainment tapi joget-joget, nggak masuk dong, berlawanan dong dengan brand identity kita. Kalau brand kita eksklusif, kayaknya lebih baik pakai education yang inspirational misalnya.
gimana cara si yang bikin parfumnya, misalnya gue gak tahu namanya apa, yang bikin parfumnya yang nge-sniff gitu, inspiring banget perjalanan dia dari dulu cuma hobi mikirin parfum doang, nge-sniff parfum, sampai akhirnya dia belajar ke Paris, terus balik lagi ke Indonesia untuk bikin. That kind of stuff. Pentingnya tipe konten atau konten fasad ditentuin juga gitu. Dan gue lupa deh gue tulis apa enggak. Cuma satu konten tadi ya bisa lebih dari satu tipe konten gitu. Jadi bisa education, entertaining, bisa entertaining, inspiring, bisa inspiring doang, etc. Gitu lah ya. Next tipe konten ada banyak. Ini yang gue tulis nggak berarti cuma ini doang yang bisa dipilih, bisa macam-macam. Ada beberapa contoh bisa dibaca sendiri, bisa digabung-gabung kayak tadi. Ini gue udah bikinin table-nya, content type-nya apa aja, description-nya apa, contoh example-nya gimana, di TikTok gimana, di YouTube gimana. Oke, contohnya mau ngambil apa ya? Content type-nya conversational. Jadi ini encourage dialogue and interaction between brandnya dan audiensnya. Kalau di IG gimana? Caption prompt, asking followers untuk nge-share their thoughts or experiences. Contohnya di situ. Kalau di TikTok ya clipsnya nanti ada bagian di mana kita ngajak viewersnya untuk share their opinions gitu. Again kalau conversation nggak harus satu doang ya, kayak kalau cuma conversational doang kayaknya kurang gitu. Tapi kalau conversational dan behind the scene jadi menarik gitu contohnya. Nah contohnya kalau udah dipakai, dipasang kayak gini ya, jadi brand lo nanti bisa tipe kontennya ini. Ditentuin aja dan sifatnya eksperimental ya, kayak yang menurut lo pas planning, 4 ini nih kayak cocok gitu. Tapi begitu dicoba nggak sesuai sama audiensnya, ya udah ganti aja, toh konten fasad ini gitu bisa diganti-ganti. Contoh begitu jadi, ini konten fasad, ini konten pilarnya ya. Konten pilarnya misalnya bisnis, ada marketing and branding, ada self development. Fasadnya quotes, conversational, inspirational, educational. Nah begitu dipakai ini tuh harusnya ngebantu edition konten nih. Misalnya di pilar marketing and branding, gue punya subtopik fundamental marketing, branding news, etc. Satu subtopik ini bisa gue pakein ke 4 macam fasad. Itu aja udah bisa jadi 4 konten yang berbeda, ya nggak? Tapi kalau fundamental marketing dipakein educational jadinya apa? Fundamental marketing dipakein inspirational jadinya apa? Fundamental marketing dipakein quotes dan inspirational jadinya gimana? Kurang lebih gitu. Ini template buat brand kamu, notes-nya, topik besar yang kita bahas terus tuh apa? Cari tahu itu dulu. Dan bisa bikin dari nol atau kita kurasi konten orang. Jadi nggak perlu wah harus bikin terus gitu. Ya lu curate konten orang juga boleh, asal credits, jangan nyolong. Terus pilih pilar, tadi ya gue udah cerita, gue ulang lagi, berdasarkan topik apa yang sesuai dengan brand dan sosial media objektif kita. Tapi juga relevan dengan audiens, sukanya apa doi. Tuh, jangan yang, brand kita jago banget ngomongin tentang pupuk kompos gitu. Tapi target audiens lu gak ada yang peduli gitu. Target audiens lu ternyata pedulinya lebih ke tanaman. Ya bahas tanamannya aja. Nanti baru lo sedikit-sedikit masukin tentang pupuk kompos misalnya. Lalu pilar topik besar itu tadi bisa di breakdown lagi jadi subtopik kayak gini. Misalnya marketing and branding. Subtopiknya kan sebenarnya bisa banyak banget. Bisa advertising, bisa SEO, bisa apa segala macam. Nah gue pilih yang emang ini Doki bisa gitu. Jadi di sini misalnya kalau marketing and branding kita bahasnya tentang fundamental marketing, tentang branding news. Itu yang bahasanya zone of genius. Gitu. Jadi kita jagonya apa, itu yang kita pilih. Oke. Itu aja notes dari gue, tipsnya. Terus ini template-nya. Jadi begitu kita udah bisa pilih pilarnya 1, 2, 3 apa, fasadnya apa yang menurut lo cocok sama brand lo dan brand identity lo. Terus udah deh dijadiin satu gini, terus nanti bisa dipakai buat ideation. Semoga membantu, dan kalau ada yang gak jelas boleh email Doki ya, atau DM di social media accounts kami. Thank you.